pada siap kan untuk beribadah hari Minggu? Nah, sekarang inget nggak ya ini sama aku, sama kakak-kakak di belakang? Pasti lupa nih. Kita kenalan dulu ya. Aku Kak Eva. Yang di sebelah kanan ada Kak Peggy. Halo. Di sebelah kiri ada Kak Intan. Dan yang main musik ada Kak Yopi. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita memujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami. Walaupun kami beribadah melalui online, tapi kami mengucap syukur atas segala kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah rajin baca kitab suci. Ayo bilangin lagi, apa nih temanya kita hari ini? Rajin baca kitab suci. Nah, untuk merespon tema kita hari ini, kita mau pujikan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu
sebelumnya kita persiapkan hati kita dengan kita memujikan Yesus sayang padaku. Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 15. Pembaruan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang ditulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan beberapa para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnya semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnya abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Di bawahnya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam di kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan itu, pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang. Yosua penguasa kota itu yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu, tapi para imam bukit-bukit pengorbanan
itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara kita. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kudaku dan yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik taman Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah yang ada di atas sotoh tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Astoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya. Tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mesbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya, dan batu-batunya dipecahkannya, lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu, dan dibakarnya lah tiang berhala. Demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja 23 ayat 15-30. Juga mesbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya, dan batu-batunya dipecahkannya, lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu, dan dibakarnya lah tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnya lah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mesbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah disuruhkan oleh abdi Allah yang telah menyuruhkan hal ini. Ia berkata, "Apakah tanda keramat yang kulihat ini?" Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, "Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda, dan yang telah menyuruhkan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah Betel ini." Lalu katanya, "Biarkanlah itu, jangan ada orang yang menjamah tulang-tulangnya." Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mesbah-mesbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman-zaman Raja Israel dan Raja-Raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 bagi zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem."
para pemanggil arwah, dan para pemanggil roh beramal, juga terafim, berhala-hala, dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menempati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditumbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya. Namaku akan tinggal di sana. Selebihnya, dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab kesejarah raja-raja Yehuda? Dalam zamannya itu, majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tapi Firaun membunuhnya di Megiddo segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megiddo dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburannya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pak Pendeta sangat senang kalau pada hari Minggu ini bisa menjumpai kalian semua di dalam kebaktian Minggu untuk anak-anak dan remaja di GKJW Jemaat Rungkut. Kita telah mendengarkan pembacaan Alkitab dan sekarang bersama-sama kita akan belajar apa pesan Tuhan bagi kita semua, anak-anak yang dikasihinya. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami ingin belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki dari Alkitab yang adalah firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tadi di dalam bacaan kita dikisahkan tentang seorang raja yang bernama Yosia. Raja Yosia. Nah, ada yang menarik kalau anak-anak mau belajar lebih jauh lagi tentang siapa ini Raja Yosia. Jadi, Raja Yosia ini adalah seorang raja yang sudah menjadi raja pada waktu dia berumur 8 tahun. Jadi pada waktu usianya atau umurnya 8 tahun, Yosia sudah menjadi raja. Nah, hebat kan? Masih kecil tetapi sudah menjadi raja. Dan ada yang lebih hebat lagi. Apa itu? Nah, di dalam bacaan kita tadi kita bisa mendapatkan cerita begitu ya. Kita bisa mendapatkan cerita bahwa ketika Raja Yosia memerintah pada waktu itu, ada seorang imam besar yang namanya Hilkia. Dia menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Nah, itu seperti ini. Nah, ada Alkitab ya, di sebelahnya Pak Pendeta ini ada Alkitab yang sangat besar. Nah, imam besar Hilkia pada waktu itu menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Nah, yang menarik adalah ketika kitab Taurat ini ditemukan oleh Hilkia dan berita tentang penemuan kitab Taurat itu sampai kepada raja siapa tadi?
Raja Yosia. Raja Yosia ingin kitab itu dibacakan. Dia ingin mendengar firman Tuhan. Maka diutuslah seorang yang bernama Safan untuk membacakan kitab Taurat ini. Nah, setelah Raja Yosia mendengar firman Tuhan, Raja Yosia tidak diam saja, tetapi Raja Yosia melakukan apa yang difirmankan Tuhan itu. Nah, kita bisa melihat tadi Raja Yosia yang pertama apa? Memerintahkan semua rakyatnya untuk berkumpul di rumah Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Setelah mendengarkan firman Tuhan, dia mencari apa ya yang Tuhan inginkan. Oh, Tuhan ingin anak-anaknya semua rajin beribadah. Makanya Raja Yosia mengajak semua rakyatnya untuk rajin beribadah. Ayo semua datang ke rumah Tuhan. Begitu. Yang kedua, setelah semua berkumpul di rumah Tuhan, Raja Yosia mengajak semua rakyatnya untuk mendengarkan pembacaan Alkitab, pembacaan firman Tuhan. Dan yang ketiga, Raja Yosia melakukan perjanjian dengan Tuhan untuk apa? Berjanji untuk hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Berjanji untuk melakukan semua yang diperintahkan Tuhan, dan juga berjanji untuk tidak melakukan yang Tuhan tidak suka. Itu perjanjiannya ya, yang dibuat oleh Yosia dan juga semua rakyatnya yang beribadah atau berkumpul di rumah Tuhan pada waktu itu. Nah, untuk anak-anakku yang berada di jenjang madya dan juga remaja, belajar dari kisah Raja Yosia yang kita baca dan kita dengarkan kisahnya tadi, Tuhan berpesan untuk kita semua, untuk anak-anakku semua. Yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang senang dan rajin untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Mulailah untuk secara rutin tekun membaca Alkitab. Maka di sana kalian semua akan mendapatkan hikmat. Apa itu hikmat? Pengetahuan untuk membedakan apa yang baik, apa yang jahat. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja-remaja Kristen, kita semua dapat terus berperilaku dan berpola hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan pesan Tuhan yang kedua, jangan tinggalkan ibadahmu. Meskipun saat ini kita belum bisa beribadah bersama dengan saudara-saudara persekutuan seperti biasanya, tetapi kita bisa memanfaatkan video-video yang disiapkan oleh kakak-kakak pamong kalian untuk terus membangun iman, membangun kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Jangan lupa setiap minggu untuk beribadah. Dengan rajin beribadah, dengan rajin mendengarkan atau membaca firman Tuhan, Pak Pendeta yakin kalian akan tumbuh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi remaja-remaja Kristen yang hebat dan tangguh. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tokoh kita hari ini siapa? Ayo, ada ingat? Kak Peggy, Kak Intan ingat nggak tokoh kita hari ini?
Yosia. Yosia. Kita sebut pelan-pelan ya. Yosia. Pinter. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan ini bisa dititipkan ke mama atau papa ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita pujikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang boleh Engkau berikan pada setiap kami, sehingga kami bisa mengumpulkan persembahan ini. Dan kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Untuk teman-teman kami, kiranya dalam studinya juga boleh Engkau berkati. Dan dalam setiap aktivitas kami mohon Engkau selalu membimbing dan memberkati kami. Inilah doa kami Bapa, yang kami serahkan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah di penghujung ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dengan penuh semangat, kita pujikan lagu Sungai Sukacitamu.
adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu.